Ini saya buka dulu. Jangan lupa tetap pakai masker ketika kita beraktivitas. Saya Arya Sinulinga, inilah produk BUMN terbaik selama sepekan yang dirangkum dalam BUMN Flash News. Mari kita lihat dan saksikan bersama. Sebelum masuk ke 7 produk BUMN, mari kita saksikan bersama 3 berita dari Kementerian BUMN. Berita pertama Kementerian BUMN adalah terpilihnya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah periode tahun 2021-2024. Pak Erick resmi sebagai Ketua Umum MES sejak dipilihnya beliau dalam Musyawarah Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah pada 23 Januari yang lalu. Pemilihan ini melalui keputusan 11 orang tim formatur, di mana aspek pemilihannya mencakup pertama, aspek kualifikasi, kompetensi, komitmen terkait pengembangan ekonomi syariah. Belum dipercayakan sebagai Ketua Umum MES, Erick Thohir juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Pengembangan Ekonomi Digital, dan Keuangan Sosial Islam. Selamat dan semoga dengan amanah ini Pak Erick bisa mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Berita kedua Kementerian BUMN adalah ditandatanganinya MOU antara Kementerian BUMN, dalam hal ini Pak Erick Thohir, dengan BPKP, dalam hal ini Kepala BPKP, yaitu untuk mendorong seluruh BUMN dalam penguatan tata kelola dan efektivitas pengelolaan resiko kecurangan atau fraud. Dengan langkah ini, maka BPKP akan memberikan laporan dan penilaian akuntabilitas setiap BUMN secara periodik kepada kementerian. Dengan langkah ini, maka diharapkan tata kelola di BUMN akan semakin baik. Di samping itu, tahun 2020, Kementerian BUMN juga sudah menjalin kerjasama dengan International Finance Corporation untuk meningkatkan aspek GCG dan juga bekerjasama dengan KPK dalam pengawasan dana PEN dan pengawasan vaksin COVID-19. Berita ketiga dari Kementerian BUMN adalah ditetapkannya Dewan Pengawas Lembaga Pengelolaan Investasi oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 27 Januari 2021. Adapun yang dilantik adalah yang pertama Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Ketua Merangkap Anggota. Kemudian yang kedua adalah Menteri BUMN, yaitu Pak Erick Thohir sebagai anggota. Kemudian yang ketiga Darwin Cyril Nurhadi sebagai anggota. Kemudian yang keempat Yosua Makes sebagai anggota. Yang kelima Haryanto Sahari sebagai anggota. Seperti ketahui, LPI ini atau yang dikenal dengan SWF adalah lembaga pengelolaan investasi untuk membantu pemerintah dalam investasi yang dalam waktu dekat ini adalah bergerak di bidang investasi infrastruktur, dan nantinya akan berkembang ke investasi-investasi lainnya. Semoga dengan langkah ini, maka LPI akan bisa beroperasi dalam waktu singkat dan dalam waktu cepat untuk membantu pembangunan di seluruh Indonesia. Sekarang kita akan masuk dalam berita 7 produk terbaik BUMN dalam pekan ini. Berita pertama datang dari Antam yang diberikan izin ekspor boksit sebesar 1,89 juta ton hingga tahun 2022. Persetujuan ekspor ini diberikan kepada Antam karena mereka sudah memiliki pembangunan smelter grade alumina refinery atau SGAR di Mempawah, Kalimantan Barat. Sebelumnya, mereka juga sudah memiliki izin ekspor sebesar 840.000 ton atas kepemilikan pabrik chemical grade alumina di Tayan. Nah, dengan langkah ini, maka ekspor yang dilakukan oleh Antam sudah memiliki nilai tambah karena mereka melakukan pengolahan sebelum melakukan ekspor ke luar negeri. Dan dengan adanya smelter ini diharapkan Antam akan terus mendapatkan izin ekspornya dari tahun ke tahun yang nantinya diharapkan sampai tahun 2023. Berita kedua datang dari Inka. Inka merombak kereta sejenis KRL yang telah menganggur selama 20 tahun menjadi fasilitas isolasi pasien COVID-19 dia namakan Emergency Medical Train. Kereta ini memiliki 3 rangkaian kereta, masing-masing transit memiliki 8 gerbong, 6 gerbong untuk pasien dengan kapasitas 48 orang, dan 2 gerbong untuk para medis dengan kapasitas 24 orang. Sehingga total 3 transit ini bisa menampung
144 pasien, dan 72 paramedis. Kereta ini saat ini diletakkan di kantor Inka Madiun. Untuk kebutuhan operasional dan sebagainya diberikan oleh Inka, sementara untuk fasilitas kesehatannya diberikan oleh Dinas Kesehatan di Madiun. Jika pandemi sudah usai, maka IMT ini akan diberikan kepada BNPB sebagai rumah sakit berjalan untuk penanganan bencana. Berita ketiga datang dari Pertamina. PT Pertamina meluncurkan kapal baru, yaitu Very Large Crude Carrier atau VLCC, berkapasitas 2 juta barel. Kapal raksasa bernama Pertamina Prime yang dibangun pada tahun 2018 dan telah meluncur ke laut pada tanggal 19 Januari 2021 dan akan diserah terimakan pada tanggal 30 Maret 2021. Kapal Pertamina Prime ini adalah kapal kedua tipe VLCC yang disiapkan untuk mendukung pengamanan pasokan feedstock kilang yang dilakukan oleh Subholding Refinery dan Petrochemical Pertamina. Kapal VLCC ini juga memiliki efisiensi dalam penggunaan bahan bakar yang bisa mencapai 25% dibandingkan kapal-kapal lain yang sejenisnya. Berita keempat dari BUMN datang dari Freeport. Freeport siap lagi mengirimkan tailing ke Merauke. PT Freeport bersama PUPR serta Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan pemanfaatan pasir sisa tambang atau tailing untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Seperti kita ketahui bahwa Freeport menghasilkan tailing dari hasil pertambangannya. Sebesar 4.000 ton materi tailing dibawa ke Merauke untuk menjadi materi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Merauke. Ini adalah langkah tahap pertama, dan tahap kedua akan dilakukan lagi pengiriman sebesar 7.500 ton ke pembangunan infrastruktur yang ada di Papua. Pengelolaan tailing merupakan salah satu perwujudan komitmen Freeport untuk dapat meminimalisir dampak operasi perusahaan karena pertambangan. Seperti diketahui bahwa untuk mendapatkan material pasir di Papua sangat sulit. Bahkan harus diambil dari pulau lain seperti dari Sulawesi atau dari Pulau Jawa hanya untuk mendapatkan material pasir. Dan ini juga menunjukkan bahwa tailing yang dihasilkan oleh Freeport itu juga bisa dimanfaatkan untuk membangun atau membantu pembangunan infrastruktur di Papua. Berita kelima datang dari Waskita Sriwijaya Tol. PT Waskita Sriwijaya Tol, anak perusahaan Waskita, pada tanggal 26 Januari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan tambahan seksi ruas Kayu Agung, Keramasan pada Tol Kayu Agung, Palembang Betung atau yang dikenal dengan Kapal Betung. Total seksi ini adalah 9 km, jadi merupakan tambahan dari yang sebelumnya dibangun oleh Waskita Toll Road sepanjang 33,5 km. Dengan tambahan seksi ini, maka totalnya menjadi 42,5 km. Tol ini adalah bagian dari rencana pembangunan infrastruktur tol lintas Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh. Diharapkan seluruh ruas ini akan selesai sekitar tahun 2023 atau tahun 2024. Berita ke-6 datang dari PNM. PNM meluncurkan aplikasi Digi Nasabah dan aplikasi Mekar Digi. PNM Digi Nasabah adalah one-stop mobile application yang dikembangkan untuk mendukung digitalisasi ekosistem nasabah PNM. PNM Digi Nasabah ini memiliki beberapa fitur yang mampu memberikan informasi kepada nasabah seperti informasi kredit nasabah, seperti simulasi kredit, dan informasi pinjaman nasabah ulam dan mekar, tabungan emas, dan wallet in cash. Sedangkan aplikasi Mekar Digi merupakan one-stop platform yang mampu mempermudah account officer dari PNM Mekar, sehingga account officer PNM itu mampu melakukan pendataan nasabah baru dan nasabah siklus lanjutan PNM Mekar. PNM Mekar adalah bentuk sinergi antara PNM dan Telkom. Sebagai tambahan informasi, PNM dengan nasabah mekarnya adalah usaha untuk membantu nasabah-nasabah ultramikro yang skala usahanya bisa hanya di bawah 10 juta rupiah. Dengan cara ini, maka nasabah PNM dan juga para AO PNM bisa menambah nasabah-nasabah baru bagi PNM, dan nasabah PNM akan semakin banyak
bisa terlayani oleh PNM. Berita ketujuh dari BUMN datang dari SDP. SDP meluncurkan rute kapal feri logistik dari Patimban. Seperti ketahui bahwa Patimban adalah pelabuhan yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi. PT SDP membuka rute pelayaran feri jarak jauh alias long distance ferry dengan 3 rute baru, yaitu Patimban Panjang, Patimban Pontianak, dan Patimban Banjarmasin yang akan dilayani dengan KMP Ferindo 5. Dengan dibukanya lintasan ini menjadi salah satu alternatif rute jalur angkut barang yang memperkuat sektor logistik di Pulau Jawa dan Sumatera serta Kalimantan. Dan diharapkan dengan rute pelayaran baru ini melalui pelabuhan Patimban dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Lampung, tetapi juga secara nasional. Sebagai tambahan informasi, lintasan jarak jauh Patimban Panjang ini beroperasi sejauh 210 mil dengan waktu tempuh pelayaran 19 jam. Sementara untuk Patimban Banjarmasin sejauh 444 mil dengan estimasi waktu tempuh sekitar 40 jam. Dan lintasan Patimban Pontianak yaitu sejauh 420 mil dengan estimasi waktu tempuh sekitar 38 jam. Diharapkan dengan langkah ini, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin baik, alur logistik juga semakin baik antara Jawa, Sumatera, Jawa, Kalimantan. Demikianlah produk BUMN terbaik minggu ini. Semoga di minggu depan makin banyak produk dan layanan BUMN yang terbaik untuk melayani negara dan masyarakat Indonesia.